dia di Mekah langsung dihadang oleh kafir Quraisy. Ya. Langsung dihadang situ dan diinterogasi. Dari mana tadi? Dari Madinah. Engkau masih agama lama tapi ataulah masuk agama Muhammad. Langsung diinterogasi. Engkau masih agama lama, agama kafir atau sudah pindah agama Muhammad? Pertanyaan seperti ini bukan sekedar pertanyaan biasa, tapi ini ada kandungan ancaman di sini. Ada intimidasi. Kalau pindah agama aja harus masuk Mekah lah. Itu kan? Jadi dia seperti diancam oleh Quraisy. Digertak begitu. Wajar Quraisy merasa di rumahnya dia punya kekuatan, dia pemilik Mekah itu. Engkau masih kafir, agama lama, agama nenek moyangmu, atau sudah pindah agama Muhammad? Maka Sumamah dengan tegas menjawab, aku sudah masuk Islam. Tak takut-takut ya. Aku sudah menjadi pengikut Rasulullah. Dengan berani, dengan lantang, dan dia sendirian berada di sarang kafir Quraisy di Mekah. Aku sudah pindah agama, Muhammad. Nah, yuk. Tentu Quraisy mendengar jawab itu merasa kok bangga kok orang. Dia tidak berhenti di situ saja. Apa kata Sumamah? Demi Allah katanya, mulai hari ini tidak ada satu biji gandum pun akan masuk ke Mekah dari Yamamah, kecuali Rasulullah mengizinkan. Balik inyo macam leh. Orang Makkah kok makanannya kok roti yang dibuat dari gandum. Tidak ada makan nasi tuh. Makan nasi kok lah patang-patang kok baru-baru kok, misalnya berapa tahun ya. Karena beras tidak ada di Mekah. Di mana orang bersawah? Di Madinah tidak ada beras. Orang bisa bertani gandum. Gandum itu yang diolah, ditepungkan, lalu dijadikan roti. Roti yang dia makan pakai daging, roti yang dia makan pakai kentang, roti yang dia makan pakai lauk-lauknya, pakai ayam dan sebagainya. Tapi nasi tidak ada, baru kini orang-orang makan nasi. Jadi dia balik mengancam. Demi Allah, mulai hari ini tidak satu biji pun gandum dari Yamamah masuk Mekah, kecuali izin Rasulullah. Ini menggertak leh. Babalik. Jadi Mekah ini dari mana dia dapat gandum? Diimpor dari Yamamah. Ya. Dibeli dari orang Yamamah, yang Yamamah itu negerinya subur, sama aja Taif, subur, bisa bertani situ. Tidak berkutik Quraisy. Tidak berani mengganggu si Sumamah ini. Jangankan akan memaksa dia kembali lagi ke agama lama. Sekarang mengganggu dia tidak berani. Kalau digaduh ikut pimpinan kabilah yang Mama, diberhenti mereka nanti menjual gandum. Mati orang mereka semuanya tak makan. Akhirnya tidak ada yang berani menyentuhnya. Selesai dia di Mekah umrah sebentar, pulang dia ke Yamamah. Sampai dia Mama dia bilang kepada seluruh kabilah, hari ini tidak boleh kita jual gandum ke Mekah. Goncang ekonomi Mekah. Ini yang dinamakan dengan boykot. Ini yang dinamakan dengan embargo. Jadi perang itu tidak mesti senjatanya. Salam. Bisa perang ekonomi. Bisa perang pemikiran, bisa perang psikologi. Nah, macam-macam itu kan perang psikologi itu. Digertak-gertak ada orang. Nah, perang psikologi. Dibalas sama semua. Akhirnya Quraisy goncang. Bisa kelaparan mereka bertahun-tahun, berhari-hari. Akhirnya mereka buat surat kepada Rasulullah. Berhasil Sumamah membuat kafir Quraisy menjadi lemah, menjadi rendah. Mereka buat surat, mereka kirim surat ke Rasulullah. Wahai Muhammad, tolong engkau suruh yang Sumamah untuk kembali menjual gandumnya ke kami. Kita kan punya hubungan silaturahim. Dia kan Rasulullah orang Mekah.
Abu Jahal, Abu Lahab itu kan kerabatnya. Ya, pamannya. Awak kepuji silaturahim. Lah menghibah dia kan. Rasulullah itu penyayang. Rasulullah tidak pendendam. Sama wala kalau betul ampa gua, baranti orang menjual barang sih kok. Nah, makan ada kan? Berhasil Sumamah membela Islam. Jadi setelahnya mengucapkan 2 kalimat syahadat, tidak cukup sembahyang soalnya Mas Haji saja oleh. Nah, tugas utama kita kedua adalah membela Islam. Rasulullah direndah-rendahkan, Islam direndah-rendahkan, tidak rela deh. Padahal baru masuk Islam. Alun ikut-ikut pengajian lah. Hah? Alun ikut pengajian lah. Awak lah berkali pengajian. Setelah banyak kan. Setelah banyak pengajian. Sumamah pagi tadi masuk Islam. Langsung pergi umroh. Sudah itu langsung membela Islam dan melemahkan orang kafir. Nah, ini menunjukkan seseorang kalau berstatus sebagai muslim, kerja utamanya 2. Dia mentaati Allah dengan beribadah, dia membela agama Allah. Makanya firman Allah surat Muhammad yang kita baca tadi, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit. Wahai orang beriman, jika kalian tolong agama Allah, maksudnya bukan kalian tolong Allah, tolong agama Allah, maka Allah akan menolong kalian dan Allah kokohkan kaki-kaki kalian. Nah, ini membuktikan dalil dari Al-Quran, dalil dari hadis. Seorang muslim bila sudah menjadi muslim, rajin beribadah, juga kuat membela agama Allah. Walaupun resikonya apa? Nyawa, harta, itu resikonya. Ya Sumamah tuh bisa saja di Mekah dibunuh langsung. Tapi orang Mekah mikir-mikir dulu, Iko bukan sembarang orang. Wah bunuh sih kok menyerbu ada orang yang mamah kamari mati wak. Tidak dikirimnya gandum mati wak satu. Ini juga sekaligus dalil ibu-ibu ya. Dalil memboikot orang kafir. Nah, awak tidak bisa angkat senjata ke Israel, melawan tidak berani, tidak mampu, jauh jarak ke situ. Bisa kita doakan. Dan itu selemah-lemah iman. Doa saya taluknya. Oh ternyata bisa juga kita lawan Israel itu. Setelah dicari-cari data Bapak Ibu, kok bisa Israel itu punya senjata, bisa punya harta, bisa terus membunuh, membantai umat Islam. Padahal Israel itu menjajah tanah Palestina. Di tanah Amerika yang mereka jajah itu tidak ada minyak, tidak ada gas, mereka beli minyak keluar. Buah-buahan susah juga, ekspor dari Mesir, impor dari Mesir. Ternyata Israel ini disupport oleh perusahaan-perusahaan Yahudi. Nah, Bali salah produk dalam negeri lah ya. Sajua. Asli salah. Paling tidak kita lemahkan ekonomi mereka. Mereka jadi kuat gara-gara itu. Dan mereka gunakan kemudian untuk membiayai Israel membom saudara-saudara kita. Jadi itu selemah-lemah iman awak menolong Islam dan agama Islam ini. Ya, begitu kita menjadi seorang muslim, tidak cukup dengan taat beribadah saja, kita ikut serta membela Islam, agama Allah. Kalau ada yang mengatakan awak duduk saja di Mas Haji mengaji soal lain, itu saja betul. Tapi kalau tidak ada lagi di luar itu, saudara kita sedang ditindas, kita diam-diam saja, wah itu sudah tidak betul. Ya, itu non sanang hati penjajah. Ya, kalaulah Islam ini hanya sholat saja, tidak pernah kita dengar perjuangan Tuanku Imam Bonjol. Tidak akan kita dengar perjuangan Diponegoro. Tidak akan pernah terjadi perjuangan Sultan Hasanuddin, Tuku Umar, Cut Nyadin. Itu semua perjuangan umat Islam. Kalau ajaran Islamku hanyalah sholat, puasa, pergi haji, pergi umroh, tidak ada perjuangan. Ini satu contoh membuktikan bahwa ya Islam dua ya yang langsung lengket dalam diri kita ketika kita berstatus sebagai seorang muslim. Contoh kedua, ini dari kaum ibu.
Seorang wanita yang bernama Sofia.